Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Eee, Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan materi kita tafsir ayat dan hadis ekonomi ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini eee kita sudah masuk, akan membahas tentang satu tema, yaitu perdagangan dalam perspektif, Al-Qur'an, ya. Eee, Kalau kita berbicara tentang, perdagangan maka, eee, kita akan membicarakan tentang apa yang dimaksud dengan, perdagangan itu sendiri, ya. Jadi, perdagangan atau perniagaan itu adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa. Iya. Jadi kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, iya, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, ya jadi berarti kalau perdagangan itu ada kesepakatan bersama, ya jadi tidak boleh ada unsur, pemaksaan, ya. Ya, pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan dengan barter. Ya, jadi dulu eee, ketika uang masih susah, ya, jadi alat tukar yang belum ditemukan, ya, jadi mereka menggunakan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan barter, ya. Nah, artinya apa? Bahwa, barter itu harus ada, keinginan dari kedua belah pihak. Ya, artinya ketika saya menginginkan, ikan, maka orang yang mempunyai ikan itu harus menginginkan barang yang saya punya. Ya, misalnya saya menginginkan ikan, kemudian yang punya ikan ini menginginkan beras, ya, barulah kemudian bisa terjadi yang namanya, barter, ya. Kalau tidak ada keinginan dari kedua belah pihak, maka tentu tidak akan terjadi barter. Ya, dia akan mencari orang lain atau, barang lain yang dia butuhkan. Sehingga, ya tentu saja akan terjadi, kesukaran, ya akan terjadi kesusahan, ya tidak lancar ya istilahnya ya. Nah, berbeda dengan sekarang ini yang kegiatannya itu dilakukan dengan, barang ataupun jasa itu sudah ada alat tukar atau sudah ada, apalagi namanya, sudah ada, nilai, ya sudah ada pengukur nilai, ya sehingga nah inilah yang akan dipertukarkan antara uang dengan barang atau uang dengan jasa. Nah itulah, sekarang ini perdagangan semacam itu, maka uang itu seperti, apalagi namanya, seperti pelumas ya. Jadi semakin lancar uang itu, maka perdagangan itu akan semakin baik, ya. Bahkan tingkat perekonomian suatu negara akan semakin semakin baik. Oleh karena itu setiap negara sekarang itu, apalagi namanya, bagaimana mengakumulasi modal itu sehingga bagaimana orang yang pemilik modal memasukkan modalnya ke dalam negeri, ya agar supaya, cadangan kita, apalagi namanya, modal kita menjadi besar. Ya, kalau menjadi besar kan otomatis akan mudah melakukan perdagangan-perdagangan itu. Kemudian current accuracy, apalagi namanya, cadangan devisa kita juga itu akan bertambah kalau uang datang dari luar. Nah, pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang, ya. Jadi uang dengan barang, uang dengan jasa, ya bahkan ada uang dengan uang, iya. Nah, itu sekarang sudah sangat modern sehingga sangat mudah sekali. Jadi meskipun tidak ada keinginan antara kedua belah pihak menginginkan barang tertentu, tetapi kan tidak diuangkan saja. Misalnya beras dengan uang, ya itu kan nanti setelah menjadi uang, dia mau belikan apa saja itu sudah dengan sangat mudah. Ya, berbeda dengan dulu, memang harus ada keinginan dari kedua belah pihak, barang yang diinginkan itu. Seperti ya yang saya sebutkan tadi, barter itu yang susah.
Tapi sekarang ini dengan penukaran, dengan adanya nilai pengukur nilai yang disebut dengan uang itu, perdagangan semakin semakin lancar sekali. Iya. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Ya, jadi pembeli akan menukarkan barangnya atau jasa, iya, yang jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Ya, tentu saja ada tawar-menawar, ya, yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Ya, di sinilah terjadi interaksi permintaan dan penawaran dan akan menciptakan keseimbangan harga, ya tergantung yang diinginkan antara penjual dan pembeli. Ya, kegiatan yang bernama produksi. Ya, jadi produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ya, ada juga yang disebut dengan distribusi, adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen ya. Jadi perantara ya. Kemudian konsumen adalah orang yang membeli barang. Ya, orang yang menggunakan barang, orang yang menghabiskan nilai guna barang. Ya. Kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi. Jenis-jenis perdagangan, ya menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang, ya tentu saja ada yang pedagang mengumpulkan. Iya, jadi dia mengumpulkan barang-barang, iya. Kemudian ada yang menyebarkan, ya bagaimana dia menyebarkan barang-barang, mendistribusikan barang-barang yang sudah dikumpulkan tadi. Ada menurut barang yang diperdagangkan ya. Jadi, barang apa saja yang diperdagangkan itu, perdagangan barang, ya ada perdagangan, apalagi namanya, tentu saja komoditas dan lain-lain sebagainya. Perdagangan uang dan surat berharga ya, sekarang ini sudah ada perdagangan uang. Jadi uang itu diperdagangkan ya, yang disebut dengan valuta ya, valuta asing. Ya, itu misalnya money changer. Iya, dan surat berharga yang bentuknya adalah saham, sukuk, iya, apalagi namanya dan surat-surat berharga yang lain, yang tentu saja bisa diperdagangkan dan bisa memiliki nilai, yang bisa ditukarkan dengan uang yang bisa menghasilkan, ya. Menurut daerah tempat perdagangan dilakukan, ya tentu saja ada perdagangan di dalam negeri karena kita sudah dibatasi oleh wilayah teritorial, maka perdagangan di dalam negeri dilakukan di dalam suatu suatu negara. Ya, kemudian ada perdagangan luar negeri, ya barang-barang yang datang yang dari luar negeri, ya tetapi tentu saja ada yang disebut dengan ekspor dan impor ya perdagangannya. Kalau kita mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri itu disebut dengan ekspor. Kalau dari luar negeri memasukkan ke dalam negeri itu yang disebut dengan impor. Ya. Kemudian tugas perdagangan adalah membawa atau memindahkan barang dari tempat yang berlebihan ya atau surplus ya. Misalnya di kampung kita penghasil beras ya, maka ketika surplus atau kelebihan artinya yang kita konsumsi sudah lebih dari cukup, maka kita melakukan pemindahan barang tersebut, beras tersebut dari kampung kita ke kampung sebelah atau kampung yang lain ya, ke tempat yang kekurangan. Ya, yang membutuhkan. Misalnya kita di Indonesia misalnya karena kita kekurangan, kita mengimpor misalnya beras dari Thailand. Iya, kita kekurangan daging sapi, kita mengimpor dari Australia, dari Brazil misalnya. Ah, itu. Kita kelebihan misalnya kelapa sawit, maka kita mengekspor kelapa sawit. Iya, karena sudah kelebihan di dalam negeri. Seperti itu ya. Nah, kemudian perniagaan, ya pembelian barang untuk dijual lagi itu ya perniagaan itu. Jadi kita membeli barang kemudian dijual lagi itu disebut dengan perniagaan. Usaha perniagaan kegiatan baik aktif maupun pasif termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Ya, usaha perniagaan meliputi benda yang dapat diraba, dilihat atau hak-hak yang melekat pada benda tersebut, consumer goodwill, ya. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari usaha perniagaan atau bagian dari perusahaan yang mempertinggi nilai dari perusahaan itu disebut dengan perniagaan kalau kita mencari keuntungan, ya.
Nah, sekarang kita masuk kepada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, karena ternyata di dalam Al-Qur'an sudah, banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang perdagangan atau yang biasa kita dengar atau istilahnya di dalam Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'annya adalah at-tijarah, ya. Tijarah itu adalah perdagangan. Hmm. Pertama ini Quran surah An-Nisa ayat 29, ya. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, iya, bahwa ya ayyuhallazina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah memakan harta di antara kalian, bainakum, ya, janganlah memakan harta-harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil, ya. Nah, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan jalan perniagaan antara din. Tetapi perniagaan itu juga harus melalui dengan kesepakatan. Ya, antara din artinya bahwa ada eh, saling ridha, saling rela. Ya, tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Nah, itu berarti apalagi namanya, eee, perdagangan itu harus seperti itu. Jadi tidak boleh ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur, menipu, tidak ada. Jadi harus ada kerelaan. Jadi jangan sampai kita melakukan usaha perdagangan yang, mencederai, dagang itu, yang mencederai adanya cacat ridha. Iya, jadi, orang yang membeli barang kita tidak senang atau merasa tertipu, nah itu tentu tidak dibenarkan di dalam agama kita, di dalam ekonomi Islam, ya. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha Maha Penyayang kepada kalian, ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa, eee, ayat kata-kata tijara tentang perdagangan ini jelas sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa perdagangan itu tentu saja harus melalui dengan, berbagai macam etika. Iya, jadi salah satunya etikanya adalah, saling ridha, ya, tidak boleh ada unsur pemaksaan di dalamnya. Jadi memang betul-betul bahwa, tidak ada yang merasa terzolimi, tidak ada yang merasa, tertipu, tidak ada yang merasa, apalagi namanya, dibodoh-bodohi, iya. Jadi, eee, itu unsur perdagangan etika, ya. Ya, ini pertama di dalam surah Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah, ada juga di dalam Quran surah At-Taubah ayat 34, iya. Nah, di sini kul in kana abaukum, ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, karena ini seruan ayat, di dalam Al-Qur'an. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kana abaukum, jika sekiranya abaukum, orang-orang tua kalian, bapak-bapak kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan begitu pula istri-istri atau suami-suami kalian, wa asyiratukum, dan begitu pula keluarga-keluarga kalian, wa amwalu iqtaraftumuha, iya, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takuti kerugiannya, khawatirkan kerugiannya, kebangkrutannya. Wa masakinu tardaunaha, dan begitu pula rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai. Ya, ahabba ilaikum, yang kalian lebih cintai, minallahi, dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
Jadi, ya wa tijaratan takhshawna kasadaha. Di sini Allah menjelaskan bahwa, perniagaan takhshawna kasadaha yang kalian takuti atau khawatirkan kerugiannya atau kebangkrutannya. Ya tentu saja yang namanya perdagangan, perniagaan, ya semua orang mengharapkan keuntungan, semua orang mengharapkan, laba, semua orang mengharapkan laba. Iya, tetapi tentu saja kata Allah, perniagaan itu yang kamu harapkan keuntungannya dan kamu khawatirkan kerugiannya, itu tidak boleh kalian lebih pentingkan, ya. Kalian lebih cintai, lebih fokuskan, sehingga kalian melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di dalam ayat ini, Allah memperingatkan ya kepada kita bahwa, betul bahwa kita dalam perniagaan, dalam perdagangan, itu boleh-boleh saja dan sangat manusiawi, sangat, alami ketika kita mengharapkan keuntungan, profit, mengharapkan laba, eee, dan kita khawatir akan kebangkrutan. Tentu saja tidak ada yang mau bangkrut, dalam berusaha ya. Tetapi jangan sampai kita lupa, ya. Jadi itu hanya sekedar bahwa, cinta kita kepada Allah, melalui dengan apa, perintah-perintah dan larangannya, menjaga etika-etika perdagangan itu, ya. Dan kita tidak melanggar daripada, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar, bolehkan. Ya, di dalam surah At-Taubah ini. Tapi kita diingatkan bahwa sekali lagi, meskipun kamu sangat cinta dengan itu semua, tetapi kecintaanmu kepada Allah harus jauh lebih besar. Sehingga, ya jangan lupa untuk, tetap, mengabdi, ya bahkan seluruh perdagangan yang kita lakukan itu kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan mendapatkan, dinilai, sebagai ibadah. Jadi meskipun kita bekerja, mencari nafkah, berniaga, berdagang, itu tapi tetap niatnya sebagai ibadah. Mhm. Kemudian selanjutnya, ya Quran surah An-Nur ayat 37, "Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Iya, rijalul la tulhihim. Ya, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, ya wala bai'un dan begitu pula jual beli ya. Tijarah itu kan, bagian daripada, jual beli. An dzikrillahi, tentang berzikir, mengingat kepada Allah, wa iqamis shalah. Iya, jangan lupa bahwa ada kewajiban kita. Jadi meskipun kita sedang berdagang, sedang berniaga, sedang berjual beli, jangan lupa sampai sehingga melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqamis shalah, dan kita lupa untuk mengerjakan salat karena ada waktu-waktu yang di mana waktu kita berdagang itu ada waktu-waktu juga kita di situ di diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, melakukan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu melakukan proses ibadah yang disebut dengan ibadah sholat. Wa ita'iz zakah. Dan begitu pula jangan sampai lupa bahwa dalam berdagang itu, ketika kita memperoleh profit, memperoleh keuntungan, ingat bahwa dalam keuntungan kita itu ada hak orang lain yang disebut dengan zakat. Iya, yang wajib dikeluarkan dari harta kita yaitu 2,5% kadarnya dengan nisab sebesar 85 gram emas itu selama satu tahun sekali. Iya, jadi jangan sampai melupakan itu, melupakan Allah dengan mengerjakan sholat, karena di dalam perdagangan kita ada waktu-waktu sholat di situ yang harus kita laksanakan. Wa zakat, di tengah-tengah keuntungan yang kita dapatkan, itu ada hak orang lain yang disebut dengan zakat. Ya. Yakhafuna yawman tatakallabu fihil qulub wal absar. Iya, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Jadi, itu, semacam peringatan dari Allah bahwa nanti ada hari di mana semua itu tidak akan ada manfaatnya. Ya, kita merasa sudah takut karena pada waktu itu terjadi yang disebut dengan kiamat dan akan mempertanggungjawabkan semua
apa yang kita laksanakan. Selanjutnya adalah surah Fatir ayat 29, sebenarnya banyak sekali ini, hanya sebagian saja yang saya, kutip ayat-ayat tentang perdagangan. Kemudian innallazina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, ya mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan begitu pula mereka menginfakkan apa yang direzekikan kepada mereka dari harta, sirra wa alaniya, baik itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan alaniyah, ya terang-terangan, diam-diam ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jadi, Allah di sini memberikan perumpamaan, iya, bahwa dengan melakukan, sholat, kemudian kita menginfakkan harta kita, mengeluarkan zakat dari harta kita, baik itu secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, itu sebenarnya yarjuna tijaratan lan taburna, itulah sebenarnya perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Mmm. Kenapa? Karena kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja itulah perdagangan yang tidak akan merugi, ya. Nah, jadi ada hubungannya dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa meskipun perdagangan kita, apa yang kita lakukan jangan sampai lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, berinfak, ternyata itulah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Iya, bisa jadi juga ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kalian berdagang dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjamin daripada perdagangan kita tidak akan merugi. Iya. Ya, saya kira, itu saja apa yang sempat saya sampaikan. Terakhir dari surah Fatir ini sebenarnya, masih banyak lagi, apalagi namanya, ayat-ayat yang membahas tentang perdagangan, tetapi, saya kira cukup itu saja dulu, apalagi ayat-ayatnya. Selanjutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada materi-materi yang, selanjutnya. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.